Semua pasti pernah. Oke, gue mau kerja atau nyelesain project. Tiba-tiba dapat pesan. Oke, balas dulu bentar kali ya. Kan cuma bentar doang. Abis kirim, muncul notif berita terkini. Ada apa nih? Penasaran ada apa ya? Baca dulu kali Lagi baca, belum selesai baca. Ada notif masuk. Gila, ada orang like foto di IG nih. Foto tadi udah berapa yang like ya? Penasaran, cek dulu deh. Si ini nge-like foto gue. Bentar, dia apa kabar ya? Jarang banget ngelihat dia di timeline. Cek profilnya dulu sedap. Dia baru abis nonton konser. Tadi awalnya harusnya gue ngapain ya? Oh iya, bikin project gue. Ada apa ya dengan kadar konsentrasi kita? Tenang aja, lo nggak sendiri. Semua orang sekarang susah buat fokus. Ya, karena emang teknologi sekarang didesain kayak gitu. Kenapa ya? Makin kesini kita kayaknya makin susah gitu buat fokus ngerjain sesuatu. Ada aja gangguannya. Tapi kadang gangguannya justru kita sendiri yang bikin. Susah fokus itu nggak sepenuhnya adalah kesalahan kita. Tapi ya memang kita hidup di dalam tren tersebut, by design. Di tahun 2013, top 50 tren di Twitter itu rata-rata bertahan sekitar 17,5 jam sebelum orang-orang mulai akhirnya pindah ke topik yang lain atau ganti trending. Nah, 3 tahun kemudian berarti sekitar tahun 2016-2017 itu turun menjadi hanya 11,9 jam. Nah, ini artinya dengan semakin luas nih penggunaan internet dan semakin gampang untuk mengakses suatu informasi, ternyata behavior manusia kita itu menjadi tidak sabaran dan semakin gak tertarik untuk mendalami sebuah informasi atau sebuah isu. Nah, makanya di era zaman sekarang itu hoax atau berita bohong dan lain-lain gampang banget menyebar. Thanks to akselerasi internet dan sosial media, kita sekarang terkena tsunami of information. Dibanjiri informasi, mulai dari yang receh, informasi yang penting, berita, gosip, dan lain-lain. Kalau kita pengen menyerap semua informasi tadi ke dalam otak kita setiap hari, itu ibarat kita makan fast food tiap hari tapi pengen badan bagus. Sebuah hal yang hampir nggak mungkin. Ukuran dan kapasitas otak manusia itu tidak ada perubahan signifikan dalam sekitar 40.000 tahun terakhir. Jadi kapasitas otak kita sama dan terbatas, sedangkan jumlah informasi yang tiap hari ada itu tidak terbatas. Dalam 100 tahun terakhir, angka tidur manusia itu rata-rata turun 20% dan sampai sekarang masih terus turun, menurut National Sleep Foundation. Malah nih di tahun 2017, CEO Netflix pernah bilang kalau tujuan dari konten-konten dan film mereka itu adalah supaya kita tetap nonton walaupun di malam hari. Kalau untuk sekedar hiburan, ya tentu aja nggak ada masalah. Tapi kalau udah ngomongin bisnis, ini beda lagi. Seberapa banyak waktu yang kita habisin untuk mengakses platform mereka, semakin banyak uang yang akan mereka dapatkan. Akhirnya, fokusnya berubah dari yang sekedar entertainment, berubah menjadi eksploitasi manusia secara psikologis. Semua hal ini tuh dipakai oleh semua perusahaan teknologi di dunia. Google, Meta, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Nggak ada yang benar-benar gratis. Kita pakai layanan mereka terlihat seperti gratis ya, tidak bayar apa-apa. Tapi sebenarnya kita bayar dengan atensi yang kita berikan dalam bentuk screen time dan akhirnya membuat kita delay sleep. Makanya mau kita puasa sosmed, detox sosial media dan lain-lain, kadang susah untuk take a break dari layanan mereka karena di perusahaan mereka ribuan engineer itu dibayar mahal supaya bikin aplikasi yang setiap hari bikin kita itu balik lagi ke platform yang mereka bikin. Kalau udah kurang tidur, itu sangat-sangat berpengaruh ya pada tingkat fokus kita keesokan harinya. Makanya di mata perusahaan-perusahaan tersebut kita itu nggak disebut sebagai customer loh, tapi sebagai user. Kita semua pasti pernah. Oke, gue mau kerja atau nyelesain project. Tiba-tiba dapat pesan. Oke, balas dulu bentar kali ya. Kan cuma bentar doang. Abis kirim, muncul notif berita terkini. Ada apa nih? Penasaran ada apa ya? Baca dulu kali Lagi baca, belum selesai baca. Ada notif masuk. Gila, ada orang like foto di IG nih. Foto tadi udah berapa yang like ya? Penasaran, cek dulu deh. Si ini nge-like foto gue. Bentar, dia apa kabar ya? Jarang banget ngelihat dia di timeline. Cek profilnya dulu sedap. Dia baru abis nonton konser. Tadi awalnya harusnya gue ngapain ya? Oh iya, bikin project gue. Ada apa ya dengan kadar konsentrasi kita? Tenang aja, lo nggak sendiri. Semua orang sekarang susah buat fokus. Ya, karena emang teknologi sekarang didesain kayak gitu.
Terus kalau kita hidup di dunia teknologi yang kayak gini, gimana caranya kita bisa kembali fokus kalau misalnya kita mau ngerjain sesuatu? Jangan pernah percaya sama yang namanya multitasking. That's a bullshit. Pada dasarnya manusia itu nggak bisa multitasking. Kalau lo maksain, mungkin mikir, ya bisa aja tapi hasilnya jauh dari kata optimal. Karena dipastiin lo nggak bakal bisa fokus. Kenapa multitasking itu buruk sebenarnya untuk kita? Karena saat kita ngelakuinnya, kita itu nggak bener-bener ngelakuin banyak hal secara bersamaan. Karena kemampuan otak kita itu emang nggak bisa dan nggak support. Yang sebenarnya terjadi adalah otak kita itu mengganti fokus dari satu hal ke hal lainnya dengan sangat cepat. Ibarat saklar yang terus-menerus dipencet. Dan sayangnya, tiap pergantian fokus dengan cepat ini ada cost-nya, yaitu otak kita perlu dikalibrasi ulang. Nah, hasilnya adalah penurunan kemampuan. Kuncinya adalah 1. Kerjakan satu hal pada satu waktu. Fokuslah untuk ngerjain sesuatu dengan deep fokus selama 60 menit. Mirip-mirip dengan metode Pomodoro. Lakukanlah dengan perlahan dan terstruktur ya, karena ini bisa membantu mempertahankan fokus kita. Nah sebaliknya, kalau kita lakukan dengan cepat, kecepatan itu menghancurkan fokus. Kita nggak bisa lepas dari smartphone, oke. Tapi kita tahu itu adalah sumber distraksi utama kita. Notifikasi. Kalau kita lagi fokus ngerjain sesuatu, tiba-tiba kita keganggu karena ada notification. Bisa dipastikan bahwa sisanya biasanya sih ambyar. Kita bisa pakai mode tertentu di smartphone kita, misalnya kan ada don't disturb saat memang kita lagi deep focus. Hal lain yang bisa kita coba adalah dengan latihan fokus membaca buku. Banyak banget kan pasti dari kita yang nggak tahan lama-lama baca teks, artikel buku. Hal ini karena emang kita kurang bisa fokus. Latihan fokus membaca buku, ya nggak harus buku sih, bisa saja artikel panjang di internet dan lain-lain. Ini sangat bermanfaat karena hal ini bisa mendorong kita untuk mengkonsumsi suatu informasi itu secara linier dan progresif dari satu subjek ke subjek lain yang pembahasannya tuh lebih mendalam. Dibandingkan kalau kita baca dari sosial media, loncat-loncat dari satu info ke info lainnya yang biasanya nggak saling nyambung. Flow adalah istilah yang diberikan oleh seorang psikolog. Namanya adalah flow. Ini adalah kondisi di mana kita itu benar-benar deep fokus ngerjain sesuatu sampai-sampai kita nggak sadar sama keadaan di sekitar kita itu lagi ada apa. Lo pasti pernah ya lagi full konsentrasi lagi ngerjain sesuatu, misalnya coding atau nulis, atau biasanya para gamer nih ya lagi ngegame itu suka nggak sadar waktu. Nah, kondisi itu lo lagi dalam kondisi flow alias full internal focus. Nah, semua orang itu bisa banget masuk ke flow ini, tapi harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah hal yang lo kerjain itu rewarding atau ngasih imbalan. Misal kayak ngegame, lo konsentrasi untuk ngalahin musuh, untuk push rank, untuk bisa menang. Karena abis itu lo finish, naik level, dan lain-lain. Nah, itu contoh yang rewarding. Yang kedua, tugas tadi itu harus cukup challenging yang mengharuskan kita untuk fokus, tapi tidak terlalu susah sampai bikin kita mudah menyerah. Jadi ada di tengah-tengah, challenging tapi tidak terlalu susah. Nah, yang terakhir, monotasking ya, lawan dari multitasking. Jangan percaya sama multitasking. Fokuslah sama satu hal pada satu waktu. Kalau lo merasa struggle buat fokus untuk konsentrasi, yes, we all struggle zaman sekarang. Intinya jangan ragu untuk mengesampingkan distraksi lo supaya kerjaan lo beres.